Silakan duduk Bapak Ibu. Ini sebuah lagu, nyanyian, pujian yang sungguh menjadi kekuatan bagi kita. Amin. Bahwa sungguh Bapa kita setia. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di dalam mengakhiri tahun 2021 dan memasuki tahun 2022 ini, firman Tuhan menjadi tema bagi kita adalah dari Mazmur pasal 60 ayat 14. Sederhananya bunyinya, bersama dengan Allah kita melakukan perkara-perkara besar. Bersama dengan Tuhan kita melakukan perkara-perkara besar. Saya yakin itulah kehendak Tuhan dalam hidup kita. Itulah kehendak Tuhan bagi gereja kita di tahun baru, tahun 2022 ini. Bahwa Tuhan mau menyertai kita, bahwa Tuhan mau membuat kita melakukan hal-hal yang besar. Mengapa Bapak Ibu kasih Tuhan? Melalui firman Tuhan dari kitab Keluaran, pasal yang ke-33, kita akan melihat mengapa bersama dengan Tuhan kita akan melakukan perkara besar. Karena itu mari buka Keluaran pasal 33, kita akan membacanya bagian per bagian. Keluaran pasal 33. Sudah membukanya? Ya, mari kita baca ayat 1 sampai dengan ayat 3. Ayat 1 sampai dengan ayat 3. 1, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang lebih keluar dari tanah Mesir, ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu, dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu, sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Nah, contoh pertama yang kita bisa lihat bagaimana orang yang disertai Tuhan melakukan perkara besar adalah Musa. Melalui pelajaran daripada firman Tuhan ini, bagaimana Musa bisa melakukan perbuatan-perbuatan besar, bukan saja bisa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, tetapi bisa membawa bangsa Israel hidup dalam keamanan, dalam ketentraman di padang gurun selama 40 tahun. Itu semua karena Tuhan menyertai Musa. Tahun 2022 ini kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi kita tahu firman Tuhan berkata, bersama dengan Allah kita melakukan perkara-perkara besar. Alasan yang pertama adalah di dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, Bapak Ibu. Yaitu Allah punya rencana kita melakukan perkara-perkara besar. Mari coba kita baca lagi ayat yang kedua dan ketiga, bagian A-nya. 1, 2, 3. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu, dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Peris, orang Hewi, dan orang Yebus, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Inilah pernyataan Tuhan kepada Musa. Ayo pergi bawa bangsa Israel itu untuk mengalahkan musuh-musuh, dan supaya engkau bisa memasuki negeri yang sudah kusumpahkan kepada Abraham, Ishak dan Yakub, yaitu negeri yang berlimpah susu dan madu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bisa melakukan perkara-perkara besar bersama dengan Tuhan, karena Tuhan memang ingin kita melakukan hal itu. Di dalam dua ayat ini,
kita melihat Tuhan menyuruh Musa pergi ke sebuah wilayah, pergi ke sebuah daerah. Dan itu wilayah yang diduduki oleh orang-orang, yaitu bangsa-bangsa yang dikatakan di dalam ayat ini, orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Jadi Tuhan menyuruh bangsa Israel memasuki tanah Kanaan, bukan tanah tanpa penghuni, bukan tanah tanpa ada orang-orang yang duduk atau tinggal di kota itu, tidak. Tetapi memasuki sebuah wilayah, sebuah tanah yang harus direbut, yang harus diperjuangkan oleh Musa dengan cara mengalahkan bangsa-bangsa yang ada di tempat itu. Nah, ini bagi kita harus kita sadari, Bapak Ibu. Tuhan punya rencana yang baik bagi kita. Tuhan punya keinginan yang baik bagi kita. Dia mau kita menikmati apa yang disebut dalam ayat 3a, yaitu negeri yang berlimpah susu dan madu. Tapi untuk memasuki tanah yang disebut negeri yang berlimpah susu dan madu, itu bukan dengan cara malas-malasan, bukan dengan cara berdiam diri, tetapi dengan cara apa? Melakukan perkara besar, yaitu dengan mengalahkan bangsa-bangsa yang ada di tanah Kanaan itu. Perjalanan memasuki tanah Kanaan harus berhadapan dengan orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Tahun 2022 adalah tahun yang Tuhan berkati bagi kita. Tuhan mau kita menikmati berkat-berkat-Nya, tetapi itu tidak berarti dengan cara yang mudah. Tidak berarti tanpa perjuangan. Tidak berarti tanpa sebuah pengorbanan. Kadang-kadang sebagai orang percaya, ketika membaca janji Tuhan, membaca firman Tuhan, kita lupa kebenaran ini. Bahwa Tuhan akan memberikan kepada kita keberhasilan. Tuhan akan membuat kita menjadi orang yang menikmati negeri yang berlimpah susu dan madu. Kita lupa bahwa janji itu hanya bisa kita nikmati kalau kita mengalahkan orang-orang yang menjadi penghalang terhadap berkat Tuhan itu. Orang di sini bukan maksudnya manusianya ya, Bapak Ibu, tapi prinsip-prinsip, masalah-masalah yang harus kita menangkan. Kita kasih contoh. Adalah kehendak Tuhan supaya anak-anak kita ini berhasil dalam pendidikannya. Saya percaya itu. Allah punya rencana yang baik bagi anak-anak kita ini dalam pendidikan. Tetapi anak-anak kita ini hanya bisa menikmati rencana Tuhan itu, menjadi orang yang berhasil dalam pendidikannya, kalau mereka menyadari bahwa mereka juga harus belajar. Tidak mungkin mereka bisa dapat promosi di pendidikannya, menjadi orang yang ranking dalam pendidikannya, kalau tidak pernah belajar. Belajar itu adalah bukan sebuah syarat, tapi sebuah tanggung jawab. Kalau namanya anak sekolah masuk ke sekolah, dia bertanggung jawabnya itu belajar. Bukan syarat untuk masuk sekolah. Syarat lulus bukan harus belajar, bukan. Tapi itu tanggung jawab yang harus dilakukan setiap anak. Kalau supaya dia lulus, dia harus belajar. Supaya dia mendapat kelulusan ranking, dia harus belajar keras. Itu prinsip dalam hidup. Di dalam kita menikmati janji-janji Tuhan, di dalam kita menikmati pemeliharaan Tuhan, jangan lupa yang dikatakan Tuhan Yesus. Janganlah kau khawatir apa yang akan kau makan, minum, dan pakai. Betul nggak Bapak Ibu? Lalu Tuhan Yesus menyuruh kita melihat siapa? Lihatlah burung disangkar yang tidak menabur tapi menuai. Betul? Betul atau salah?
Dengar kalimatnya. Lihatlah burung yang disangkar, yang tidak menabur, tapi menuai. Salahnya di mana? Bukan. Yang benar adalah lihatlah burung di udara. Yang Tuhan pelihara, yang tidak menabur, tapi Tuhan suruh kita melihat burung yang di udara, bukan yang di dalam sangkar. Ngapain burung di udara? Dia terbang mencari di mana ada makanan. Jadi jangan hanya pegang Tuhan memelihara kita. Kalau burung pipit saja Tuhan pelihara, yang murah itu dipelihara, apalagi kita biji matanya pasti dipelihara. Betul. Tapi jangan lupa Tuhan bilang, lihat burung yang di udara. Itu sebabnya orang, apapun usahanya, sekecil apapun usahanya, pasti dapat rezeki. Ya, kadang-kadang saya bingung loh Bapak Ibu, di perumahan itu ada orang lewat, hanya mau jual gas, isi gas. Dalam pikiran saya, siapa yang mau isi gas? Gas itu loh, gas untuk korek api itu. Mancis itu. Tapi ada saja. Dan dia bisa makan. Dengan pekerjaan seperti itu, dia bisa cukupkan keluarganya. Kan rasanya tidak masuk akal bagi kita. Kalau umpamanya suruh Anjani, kau kerja aja, ngider, bilang gas mancis, mana? Bayangkan kira-kira berapa dia dapat. Sepertinya kalau dihitung secara matematika sulit sekali. Tapi ketika orang keluar dari rumah, dia melakukan sesuatu yang baik, Tuhan sediakan rezeki. Tinggal kita melakukan apa. Itu intinya. Jadi yang pertama, kita harus yakin bahwa bersama dengan Tuhan kita akan berhasil. Karena Tuhan memang menginginkan kita berhasil. Tuhan mau kita melakukan perkara-perkara besar. Seperti Tuhan katakan kepada Musa, pergilah, berjalanlah dari sini engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir, ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Kepadamu keturunanmu akan kuberikan negeri itu. Dan Tuhan berkata, engkau akan mengalahkan bangsa-bangsa yang kuat itu, bangsa yang punya kota bertembok tinggi itu. Mereka terbukti berhasil. Yang kedua, mengapa Tuhan berkata kalau bersama dengan Dia kita akan berhasil? Mari kita baca di dalam ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-13. Mari kita baca sama-sama. Ayat 12 sampai dengan 13. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat. Tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian kau berfirman, aku mengenal namamu, dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umat. Yang kedua, mari kita memiliki keyakinan bahwa kita ini adalah orang yang telah menerima kasih karunia Tuhan. Di sini Musa berkata, suruhlah, engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat. Tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Padahal di depan tadi kita baca dalam ayat 2, Tuhan berkata, aku akan mengutus seorang malaikat. Nah, baru Musa berkata, namun demikian kau berfirman, aku mengenal namamu, dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapan. Coba Bapak Ibu, anak-anak muda, catat ini baik-baik. Di sini ada dua perkataan yang diyakini Musa. Aku mengenal namamu, dan engkau mendapat kasih karunia di hadapanku, kata Tuhan. Coba. Apa artinya kalau Tuhan mengenal nama kita? Itu artinya bahwa Dia sungguh-sungguh mengenal kita. Aku mengenal namamu. Nama bagi orang Israel
itu bicara tentang masalah pribadinya. Karena itu, ketika Musa berkata, Tuhan kau berkata, aku mengenal namamu, di situ sebenarnya Musa berkata, Tuhan engkau mengenal aku nih sebenarnya. Siapa aku ini sebenarnya? Kelemahan-kelemahan Musa diketahui oleh Tuhan. Kekuatan-kekuatan Musa diketahui oleh Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan mengenai siapa Musa. Aku mengenal engkau, kata Tuhan. Tapi mengenal di sini bukan saja berbicara, oh aku tahu dia kelemahannya di sini, kekurangannya di sini, kelebihannya di sini. Tidak, tapi kata mengenal di sini ini menunjukkan sebuah persahabatan yang luar biasa. Seperti seorang sahabat yang mengenal sahabatnya, mereka begitu saling dikuatkan satu dengan yang lain. Lalu yang kedua dikatakan apa? Engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Bapak Ibu, kasih karunia terbesar daripada Allah kepada kita itu apa? Yesus Kristus. Yesus Kristuslah kasih karunia Allah terbesar dalam hidup kita. Kasih karunia Allah itu memberikan Yesus anaknya yang tunggal mati untuk menebus dosa kita. Supaya kita tidak binasa, kita beroleh hidup yang kekal. Coba mari kita baca satu ayat dari Roma pasal 28. Roma pasal 28. Supaya kita tidak ragu betapa kasih karunia Tuhan itu begitu hebat dalam hidup kita, sehingga Dia tidak akan melupakan kita, tidak akan menelantarkan kita. Roma Roma 8, maaf tadi. Roma 8 ayat 33. Coba Roma 8 ayat 33 kita baca sama-sama. Roma 8 ayat 33. 1, 2, 3. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Ayat 34. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela kita. Coba, siapa yang bisa menggugat? Tidak ada. Coba kita baca ayat 32, Bapak Ibu. Ini ayat 32. 1, 2, 3. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Nah, di sini ada sebuah prinsip yang disampaikan firman Tuhan. Allah yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimana mungkin Allah tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Saya kasih contoh sederhana. Yosi ini kan anak perempuan saya nomor 3. Lalu beberapa tahun yang lalu dia bilang dia punya pacar. Kemudian boleh nggak makan siang, Mak? Dengan pacar saya. Lalu makan siang. Kemudian kami makan siang. Lalu ya kalau memang sudah saling mencintai mau bilang apa kan? Kami doakan. Akhirnya dia menikah. Saya relakan dia menikah dengan suaminya. Ya, Yohanes Hendrik. Sekarang pertanyaannya Bapak Ibu. Saya mengasihi Yosi enggak ketika saya izinkan dia menikah? Mengasihi. Nah, lalu sebagai ayahnya yang mengasihi dia, mengizinkan dia menikah dengan suaminya, Hendrik, apakah saya tidak mengasihi Hendrik? Saya mengasihi Hendrik. Selama dia bersama Yosi, saya mengasihi dia. Nah, sejauh mana saya mengasihi Yosi, sejauh itu juga saya mengasihi suaminya. Itu prinsip dalam sebuah hubungan ayah dengan anak yang menikah. Saya tidak hanya bisa mengasihi anak saya lalu tidak mengasihi menantu saya, tidak. Anak saya kasihi, menantu saya kasihi, karena saya sudah serahkan anak saya sama dia kok.
kok saya tidak mengasihi suaminya? Atau nanti umpamanya Benyamin, dia akan menikah dengan perempuan lain. Nggak mungkin saya hanya mengasihi Benyamin, lalu tidak mengasihi menantu perempuan saya. Selama mereka bersatu, saya akan mengasihi dia. Nah, tapi di sini Tuhan jauh lakukan lebih hebat. Dia telah menyerahkan anaknya sendiri. Siapa itu? Yesus Kristus. Menyerahkannya dalam hal apa? Mati di atas kayu salib. Yesus itu adalah anak tunggal Allah itu, mati di atas kayu salib untuk menebus saudara dan saya dari penebusan dosa-dosa kita, supaya kita tidak dihukum di dalam murka Tuhan karena dosa kita, tapi kita diampuni, diberi hidup yang kekal. Tuhan berkata di sini, apakah ada yang lebih berharga di hadapan Allah melebihi anaknya yang tunggal itu? Tidak ada. Sehingga dikatakan di sini, ya tidak, bagaimanakah mungkin dia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Coba Bapak Ibu, yang paling berharga anak tunggal Allah itu adalah Yesus Kristus. Itu sudah diserahkan bagi kita. Bapa itu rela anak ini mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Lalu kita saya sudah terima Tuhan Yesus, percaya Yesus, dosa kita diampuni, kita diangkat menjadi anak-anaknya. Kita butuh biaya hidup. Apa Tuhan bilang? Itu urusan kau. Kau butuh biaya hidup ya? Iya Tuhan. Itu urusan kau. Kira-kira Tuhan bilang gitu? Pasti tidak. Dia mengasihi kita. Anaknya saja udah dikasih kok. Masa kan tidak diperhatikan kebutuhan hidup kita? Kita bergumul, ada masalah, ada ketakutan kita. Lalu kita ngadu kepada Tuhan, Tuhan, gimana nih persoalannya? Apakah Tuhan bilang, oh iya, sorry, aku sudah mengasihi engkau dengan anakku, mati di atas kayu salib, itu urusan kau kok? Tidak. Tuhan berkata, tidak ada yang disayangkan Tuhan dalam hidup kita. Dia begitu sayang kepada kita, begitu mencintai kita. Itulah kasih karunia Tuhan, sehingga dia berikan anaknya yang tunggal kepada kita, sehingga tidak ada yang tidak diberikannya kepada kita. Bapak Ibu, kalau kita baca pasal 32 dari kitab Keluaran tadi, itu adalah pasal di mana Tuhan marah besar bagi bangsa Israel, karena bangsa Israel jatuh dalam dosa, membuat patung anak sapi untuk disembah. Karena Musa ada dengan Tuhan di Gunung Sinai, maka bangsa Israel memaksa Harun untuk membangun patung anak sapi, anak lembu yang terbuat dari emas. Mereka sembah. Tuhan marah habis-habisan. Tapi pasal 33 Tuhan mengatakan dia masih mengasihi umat. Mari kita yakini ini. Sehebat apapun persoalan kita, mari kita yakin kasih karunia Tuhan tidak akan berakhir dalam hidup kita. Seperti lagu tadi, seperti Yeremia dalam ratapan pasal 3 22 24 sampai 24. Rahmat Tuhan selalu baru setiap pagi, tak habis-habisnya kasih setia Tuhan. Itu yang bisa membuat kita berhasil. Itu yang bisa membuat kita melakukan perkara besar. Bahwa Tuhan bukan saja merencanakan kita menikmati perbuatan-perbuatan besar, melakukan perbuatan besar, tapi Tuhan memberikan kasih karunia-Nya yang tak berkeputusan dalam hidup kita. Tapi yang ketiga, mari kita kembali kepada Keluaran pasal 33 tadi. Mari kita baca sama-sama ayat 14 sampai 15. Ayat 14 sampai 15. 1, 2, 3. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami. Ketiga janji Tuhan, aku sendiri akan membimbing engkau.
Kata membimbing di sini adalah seperti seorang bapak menolong anaknya, memegang tangan kanan anaknya, menuntun dia berjalan, melangkah, supaya tidak jatuh ke dalam comberan, becek, atau sesuatu yang berbahaya. Itu dibimbing. Nah, kalau sekarang kita bisa melihat bagaimana bimbingan studi. Orang-orang dibimbing oleh para guru-guru di situ, supaya mereka bisa mengikuti ujian masuk UMPTN dengan berhasil. Dibimbing. Itu seperti seorang tour guide, pembimbing wisata. Ada orang luar datang ke sebuah tempat wisata, katakan ke Bali umpamanya, kita pergi ke Bali. Kita tidak tahu mana tempat yang bagus, kita tidak tahu mana tempat makan yang enak. Kita perlu seorang pemandu wisata. Pemandu wisata ini akan menolong kita mengatur jadwalnya, jam berapa kita harus keluar dari hotel, ya kemana kita terlebih dahulu berangkat, jam berapa makan. Itu dibimbing, sehingga wisata yang kita lakukan ke Bali menjadi wisata yang menyenangkan, wisata yang penuh dengan kesan yang membuat kita sukacita. Tuhan berkata di sini, Musa, aku bukan saja akan membawa engkau untuk melakukan perbuatan-perbuatan besar dengan mengalahkan orang-orang Amori, orang-orang Het, orang-orang Kanaan. Dan bukan saja aku telah memberikan kasih karuniaku kepadamu, aku mengenal engkau. Tetapi yang ketiga Tuhan berkata, aku akan membimbing engkau. Oh Bapak Ibu, bukankah ini sesuatu yang menyenangkan? Bukankah hidup ini sebuah perjalanan? Hidup ini sebuah perjalanan, tidak sekedar sebuah wisata. Kita perlu pembimbing. Ini hari kedua kita di tahun 2022. Saya tidak tahu apa yang telah Bapak Ibu lakukan. Tetapi satu hal yang Tuhan mau katakan, aku membimbing engkau. Ini indah sekali Bapak Ibu. Indah sekali. Hari-hari di mana Tuhan berkata, aku membimbing engkau. Itulah yang membuat Musa akhirnya berhasil. Walaupun dia tidak masuk ke tanah Kanaan bersama dengan bangsa Israel, tapi dia telah membawa bangsa Israel itu sampai di pintu gerbang masuk tanah Kanaan, yang akhirnya dipimpin oleh Yosua untuk masuk ke tanah Kanaan itu. Karena Tuhan membimbing Musa dan bangsa Israel. Bukankah Tuhan sudah membimbing kita di tahun 2021? Dialah Tuhan yang akan melakukan yang sama. Dia adalah Tuhan dalam kesetiaannya akan membimbing hidup kita. Kalau begitu apa yang kita perlu lakukan? Yang perlu kita lakukan yang pertama adalah seperti yang dikatakan Musa. Ayat 15. Mari kita baca sama-sama ayat 15. 1, 2, 3. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Bapak Ibu, Musa bilang, Tuhan, kalau Tuhan tidak bimbing kami, tidak bimbing saya memimpin bangsa ini, jangan suruh kami berjalan, Tuhan. Maksudnya apa? Ada kerendahan hati. Musa begitu rendah hati. Ketika dia sudah bisa melakukan mujizat membelah Laut Merah, memukul batu mengeluarkan air, dia tetap rendah hati di hadapan Tuhan. Dia berkata, Tuhan, saya tetap memerlukan Engkau, Tuhan. Saya tidak bisa melakukan apa-apa, Tuhan, kalau tidak Tuhan bimbing, Tuhan. Saya tidak akan bisa berhasil, Tuhan, kalau bukan Tuhan yang menolong saya. Dia begitu rendah hati di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, bukankah firman Tuhan berkata, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, maka Dia akan meninggikan engkau pada waktunya. Mari kita menjadi orang yang rendah hati di hadapan Tuhan. Kita katakan, Tuhan, saya tidak bisa apa-apa. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya hanya bisa kalau Tuhan membimbing saya. Kalau Tuhan menyertai saya. Bapak Ibu,
Ini menguatkan saya untuk yakin gereja kita akan diberkati Tuhan tahun ini. Dimulai, apakah saya dan Ibu Gembala punya kerendahan hati. Berkata Tuhan, kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Engkau. Itu juga berarti kita harus merendahkan hati di hadapan sesama. Kita tidak bisa hidup tanpa orang lain. Tidak ada orang yang sukses di dunia ini dengan kekuatannya sendiri. Siapa coba Bapak Ibu yang bisa berhasil tanpa bantuan orang lain? Tidak. Kita semua ini bisa ada karena orang lain. Ada ibu yang melahirkan kita, ada bapak yang membuahi kita, ada orang tua yang membiayai pendidikan kita, ada teman-teman yang menguatkan kita, yang menghibur kita. Tidak ada orang yang bisa hidup sendirian untuk berhasil. Dalam gereja dan pelayanan juga hal yang sama. Tidak bisa saya dan Ibu Gembala berdua untuk bisa berhasil. Tidak. Kita butuh Bapak Ibu semua. Kita butuh pemuda-pemudi untuk bisa bersama-sama. Karena itulah kehendak Tuhan. Tapi itu memerlukan kerendahan hati. Kalau kita merasa, oh saya bisa kok, tanpa dia saya bisa kok, kita akan gagal. Kita tidak akan pernah maju. Tapi kita harus berkata, saya butuh dia, saya perlu dia. Supaya kami bisa maju, gereja ini bisa maju. Pasti kita diberkati Tuhan. Amin. Di keluarga juga begitu. Ya. Jangan pernah kita berpikir kita tidak butuh pasangan hidup kita. Kita tidak butuh anak-anak kita. Kita tidak butuh orang tua kita. Kita saling membutuhkan. Keluarga yang bahagia adalah dimulai dari anggota keluarga yang rendah hati yang berkata, saya butuh papa saya butuh mama saya butuh kakak saya butuh adik saya. Kalau itu yang terjadi, kita akan bahagia dalam keluarga. 3 pelajaran penting. Pertama, Tuhan menghendaki kita melakukan perbuatan besar. Yang kedua, Tuhan memberi jaminan kepada kita dengan memberikan kasih karunia-Nya, anugerahnya, Dia mengenal kita dengan baik. Yang ketiga, Tuhan berjanji, aku membimbing engkau. Kita berdoa.